Inilah hal yang wajib ditunggu-tunggu setelah adegan kiss-nya Irang, di mana para dewa-dewa, roh, dan makhluk mitologi Korea harus berhadapan secara langsung dengan iblis-iblis dan makhluk mitologi dari Jepang. Wah, pasti seru banget ya kan? Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zurum TV. Gimana kabar kalian? Oke, sekarang kita mau bahas lagi teori dan prediksi dari drama Tale of the Nine Tails season 2 episode 8 malam ini. Kali ini sudah tidak ada yang ditutup-tutupi lagi permasalahan antara ketiga sahabat ini. Karena Jangsan Bom, akhirnya semua orang bisa jujur tentang semua hal yang disembunyikannya. Bahkan Irang pun tahu bahwa dia akan berkorban demi kakaknya di masa depan. Aku rasa episode 8 ini akan menjadi awal permasalahan yang lebih besar. Kira-kira masalah apa lagi yang akan muncul? Ayo, siapa yang udah gak sabar? Penasaran kan? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Masalah besar pertama yang akan muncul adalah tentang kakak Muyong. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kakak Muyong ini tiba-tiba menggila dan menghabisi banyak orang. Terkuak sudah alasan Ian sebenarnya mengakhiri hidup kakak Muyong adalah untuk melindungi Muyong sendiri. Karena kakaknya sendiri berusaha menyakiti Muyong. Nah, saat ini setelah tubuh Muyong sembuh, dia berencana membangkitkan kembali kakaknya. Sepertinya di sini sampai saat ini Muyong belum tahu alasan kenapa kakaknya melakukan hal buruk tersebut. Teori yang paling memungkinkan adalah karena rasa iri. Nah, kakak Muyong marah karena dia ingin menjadi dewa gunung, namun sayang malah adiknya yang diangkat menjadi dewa gunung. Karena rasa bersalahnya, Muyong pun rela disalahkan dan dihukum oleh Taluipa untuk kesalahan kakaknya. Itulah kenapa dia dihukum menjadi batu oleh Taluipa. Masalah besar kedua yang akan muncul yaitu, sepertinya prediksiku di video pertamaku akan mulai terjadi, yaitu pertarungan antara iblis Korea dan iblis Jepang. Di episode 8 sepertinya para tentara Jepang berhasil mendatangkan iblis-iblis terkuat di Jepang yang dijuluki Shinigami. Nah, kalian pasti udah banyak yang tahu kan Shinigami? Buat yang belum tahu, Shinigami adalah dewa kematian menurut mitologi Jepang. Dan juga Shinigami ini lebih banyak diambil dari cerita-cerita rakyat. Nah, awalnya Shinigami ini hanya tunggal. Namun seiring berkembangnya zaman, penggambaran entitas satu ini berkembang menjadi banyak penggambaran yang mewakili kematian. Dalam drama kali ini Shinigami digambarkan ada 4 hingga dijuluki pasukan bayaran Shinigami. Sepertinya para petinggi Jepang ingin mempekerjakan mereka untuk membasmi makhluk-makhluk mitologi dari Korea. Selain itu, mereka juga berusaha menangkap para siluman-siluman untuk dijadikan bahan eksperimen. Dari preview kita bisa lihat ada adegan di mana mereka datang dan akan banyak terjadi serangan dan penculikan terhadap makhluk-makhluk mitologi Korea. Karena para makhluk-makhluk ini semua saling mengenali satu sama lain, terdengarlah permasalahan ini sampai ke telinga Hongju dan Ion. Akhirnya, mau tidak mau mereka harus bekerja sama lagi untuk melawan para Shinigami ini. Inilah hal yang wajib ditunggu-tunggu setelah adegan kiss-nya Irang, di mana para dewa-dewa, roh, dan makhluk mitologi Korea harus berhadapan secara langsung dengan iblis-iblis dan makhluk mitologi dari Jepang. Wah, pasti seru banget ya kan? Gimana nih menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Tapi ada lagi hal yang agak mengganggu pikiranku untuk episode 8, yaitu Irang yang mulai galau semenjak diberitahu oleh Muyong bahwa umurnya hanya sampai di tahun 2020. Dia akan berkorban nyawa demi kakaknya. Dengan pola pikir Irang di 1938, jelas ini akan mengganggu pikirannya. Dari preview terlihat dia mulai berjudi dengan mempertaruhkan nasibnya. Karena pemikirannya yang masih pendek, dia pun mengungkapkan pada Ion bahwa dia juga ingin hidup lebih lama dan merasakan bahagia. Padahal sebenarnya Ion saat ini pun sedang berusaha untuk menghidupkan Irang kembali di masa depan. Akhirnya lagi-lagi Ion harus kembali ke dewa penjudi tersebut dan melakukan taruhan demi memperpanjang umur Irang.
Kedua bersaudara ini memang unik ya, meskipun sering bertengkar, mereka tetap saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Wah, siapa nih yang makin gak sabar? Kalau teman-teman ada hal yang masih bikin penasaran atau ada teori yang lain yang masuk akal menurut kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Wah, makin bikin greget ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV. Pyong, 감사합니다. What's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love is no